Bertemu kembali dengan sahabat Ayo Paham yang luar biasa. Saya senang boleh berada di antara kalian. Sesuai dengan janji saya pada pertemuan kita yang lalu, saya akan melanjutkan penggunaan turunan fungsi trigonometri pada bagian kedua. Pada bagian kedua ini, khusus kita akan membahas tentang garis singgung kurva dan penggunaan dalil hospital atau aturan hospital. Selengkapnya, mari kita lihat penjelasan berikut. Di sini saya gambarkan kurva fx yang berwarna biru. Kemudian pada kurva fx ada dua titik, titik P dan titik Q. Melalui titik P dan titik Q saya tarik garis G. Sekarang kita amati pergerakan garis G. Jika di sini x1, maka di sini absisnya x1. Jika di sini x1 tambah h, maka di sini absisnya f1 tambah h. Sehingga nilai fungsinya di sini adalah fx1 tambah h, sedangkan nilai fungsinya di sini adalah fx1. Perhatikan segitiga yang saya arsir ini. Panjang dari sini ke sini kita sebut delta y, dari sini ke sini kita sebut delta x. Sedangkan panjang delta x sama dengan panjang h, yaitu dari x1 ke x1 tambah h. Jika h bergerak ke kiri mendekati P sini, sehingga misalkan di sini XA, maka di sini memotong kurva di sini absisnya, sehingga kalau kita tarik garisnya menjadi ini. Kalau hanya kita kurangi mendekati, makin mendekati, misalkan di sini ada titik, maka kita dapatkan garisnya ini. Jika hanya mendekati P, makin dekat, maka sekarang garisnya di sini. Apa yang terjadi kalau hanya mendekati 0? Jadi hanya itu mendekati 0, kita tarik garis, sehingga garisnya adalah ini, GS. Sehingga garis G tadi berubah menjadi garis singgung ketika H atau delta X-nya mendekati 0. Dari segitiga yang kita buat tadi, gradien garis G adalah delta Y per delta X. Ingat definisi gradien. Nah, sekarang kita hitung delta Y. Nah, delta Y yang ini adalah panjang ini, yaitu fx1 tambah H, dikurangi panjangnya ini, yaitu fx1. Sehingga delta Y sama dengan fx1 tambah H dikurang fx1. Dibagi dengan delta X-nya sama dengan H. Tadi jika delta X-nya mendekati 0 atau hanya mendekati 0, apa yang terjadi? Sehingga gradien garis singgung adalah limit H menuju 0 untuk fx1 tambah H dikurang fx1 dibagi H. Ingat, ini adalah definisi turunan pertama. Jadi, gradien garis singgung adalah turunan pertama di titik itu. Dalam hal ini kita cari di titik x1, maka gradien garis singgungnya adalah f aksen x1. Sehingga kita simpulkan sekarang gradien garis singgung G di titik x1 sama dengan M garis singgung adalah nilai turunan pertama untuk x1-nya. Atau dapat juga dicari gradien garis singgung adalah harga tangen alfa. Yang menjadi pertanyaan, kenapa menjadi tangen alfa? Nah, coba kita lihat di sini, di sini ini alfa. Berarti tangen alfa adalah delta Y per delta X depan samping. Sehingga ini dapat juga ditulis tangen alfa. Sehingga kesimpulannya, gradien garis singgung adalah nilai tangen alfa. Tangen alfanya ini atau sudut alfanya ini adalah sudut yang dibentuk oleh garis singgungnya ini dengan sumbu X positif. Sehingga sekarang kita tarik kesimpulan persamaan garis singgungnya adalah Y dikurangi 1 di titik P ini sama dengan M garis singgung yaitu F aksen 1 X dikurang X1 yang ini. Ini adalah persamaan garis singgung di titik P. Kemudian apa itu yang disebut dengan garis normal? Ini garis normal ya. Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung di titik singgung, di titik P.
Nah, sehingga garis normal ini dengan garis singgungnya itu posisinya tegak lurus di titik singgung. Sehingga gradien garis normal dapat kita cari dengan syarat dua garis tegak lurus, yaitu M1 kali M2 sama dengan min 1. Dalam hal ini M1-nya adalah gradien garis singgung ini, yaitu F aksen X1 dikali M2 sama dengan min 1, sehingga M2-nya sama dengan min 1 per F aksen X1. Maka sekarang persamaan garis normal di titik ini dengan mudah dapat kita cari, tinggal kita ganti gradiennya ini menjadi 1 per min F aksen X1. Demikianlah tinjauan garis singgung dan garis normal pada sebuah kurva. Untuk lebih memahami tinjauan ini, mari kita lihat contoh berikut. Contoh 1, tentukanlah persamaan garis singgung dan garis normal kurva Y sama dengan 2 sin X tambah 2 di titik yang berabsis 1/6pi. Langkah pertama yang kita lakukan adalah ganti X-nya ini dengan 1/6pi untuk mencari titik singgungnya. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan 2 sin 1/6pi ditambah 2. Ini kita hitung. 1/6pi itu 30 derajat, sin 30 sama dengan setengah. Setengah kali 2 sama dengan 1, tambah 2 sama dengan 3. Sehingga ini 3, maka titik singgungnya adalah 1/6pi, 3. Selanjutnya kita cari M-nya, yaitu dengan mencari turunan dari kurvanya. Turunan dari sin cos 2 sin X berarti turunannya 2 cos X. Ini turunannya 0. Sehingga turunan dari Y adalah Y aksen sama dengan 2 cos X. Nah, untuk X-nya sama dengan 1/6pi, kita cari M-nya. Cos 1/6pi berarti cos 30 sama dengan setengah akar 3 kali 2 berarti akar 3. Jadi M-nya sama dengan akar 3. Kita langsung cari gradien garis normalnya, yaitu M GN sama dengan min 1 per akar 3, yaitu 1/, gradien garis singgung. Berarti ini sama dengan, kita rasionalkan, akar 3 kali akar 3 sama dengan 3, sehingga ini sama dengan min 1/3 akar 3. Selanjutnya langsung kita masuk ke persamaan garis singgung. Sekarang kita ganti 1, ganti F aksen 1, ganti X1. Selanjutnya ini kita kali ke sini, ini kita kali sini, sehingga kita dapat, maka persamaan garis singgungnya sama dengan akar 3X dikurang 1/6 akar 3pi tambah 3. Kita lanjut dengan persamaan garis normalnya. Titik singgungnya sama. Selanjutnya kita ganti Y1 min 1/F aksen X1 sama X1-nya. Ini kita kali ke sini, ini kita kali ke sini. Sehingga hasilnya sama dengan, untuk persamaan garis normal, min 1/3 akar 3X ditambah 1/18 akar 3pi ditambah 3. Kita lanjut contoh kedua. Diketahui kurva Y sama dengan akar dari setengah tambah sin X. Tentukanlah persamaan garis singgung di titik yang berordinat 1. Berarti langkah pertama kita cari dulu titik singgungnya, di mana ordinatnya atau Y-nya sama dengan 1. Caranya, 1 ini kita masukkan atau kita ganti ke Y. Sehingga kita dapat, ini kita kuadratkan sehingga kita dapat ini. Ini kita pindahkan ke kiri sehingga 1 kurang setengah sama dengan setengah. Sehingga persamaannya kita dapat menjadi sin X sama dengan setengah. Sin X sama dengan setengah berarti sinusnya positif, berarti ada di kuadran 1 dan di kuadran 2. Kalau dia di kuadran 1, berarti X-nya sama dengan nilai sudut yang sinusnya setengah adalah 30 derajat ya. Atau ini kita tulis ini 1/6pi. Di kuadran kedua sama dengan 180 kurang 30, berarti ini 150 derajat, atau sama dengan 5/6pi.
Sehingga titik singgungnya TS1 sama dengan 1/6 pi, 1. Titik singgung kedua sama dengan 5/6 pi, 1. Langkah kedua, kita cari gradien dari kurvanya dengan cara mencari turunan dari kurvanya. Y sama dengan akar dari setengah tambah sin X. Atau ini akarnya ini kita ganti jadi setengah. Sehingga Y aksennya adalah turunan dari pangkatnya dulu. Sehingga ini masih sama dengan setengah tambah sin X. Pangkatnya dikurang 1, ini menjadi setengah, baru dikali turunan dari ini, turunan dari setengah tambah sin X, sehingga ini sama dengan cos X. Kalau ini kita rubah pangkatnya menjadi positif, dan kita rubah ke akar, sehingga ini menjadi cos X per 2 akar setengah tambah sin X. Itulah turunan dari fungsinya. Lalu kita cari gradiennya, yaitu di titik singgung 1 untuk X sama dengan 1/6 pi. Masukkan, ganti ini 1/6 pi, berarti sama dengan 1/6. Cos 1/6 pi cos 30 berarti sama dengan setengah akar 3. 2 kali setengah tambah sin 30. Setengah tambah setengah 1. Akar 1 kali 2, 2. Sehingga hasilnya ini sama dengan 2. Per 2. Setengah bagi 2 sama dengan 1/4. Sehingga ini 1/4 akar 3. Selanjutnya kita cari gradiennya di sudut X-nya sama dengan 5/6 pi. Jika X-nya sama dengan 5/6 pi, sehingga MGS-nya sama dengan 5/6 pi berarti 150. 150 kurang kedua berarti cos negatif. Setengah akar 3, berarti ini min setengah akar 3 dibagi sin 150 sin 30 berarti dikurang kedua setengah tambah setengah 1 akar 1 kali 2 2, sehingga di sini sama dengan 2, sehingga ini sama dengan min 1/4 akar 3. Selanjutnya kita tinggal mencari persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung 1, Y dikurangi 1, Y1 nya 1 sama dengan M 1/4 akar 3 kurung X dikurang 1/6 pi. Kita kalikan ke dalam kurung, Y sama dengan 1/4 akar 3 X dikurang 1/24 akar 3 pi ditambah 1. Persamaan garis singgung kedua, kita pakai M-nya min 1/4 akar 3. Sehingga Y dikurang 1 sama dengan, lihat nih, min 1/4 akar 3 X dikurang 5/6 pi. Ini kita kalikan ke dalam kurung, sehingga kita dapat Y sama dengan min 1/4 akar 3X tambah 5/24 pi ditambah 1. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekarang kita lanjut dengan dalil Hospital atau aturan Hospital. Seperti apa sebenarnya aturan Hospital? Aturan Hospital dapat kita tinjau sebagai berikut. Misalkan X menuju C, untuk limit X menuju C, untuk fungsi fx dibagi X, hasilnya adalah 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Maka dalam dalil Hospital atau aturan Hospital, nilai limit ini sama dengan limit X menuju C dengan cara menurunkan pembilang dan menurunkan penyebut. Kemudian setelah kita
substitusi X menuju C masih didapat nanti 0 per 0 atau tak terhingga per tak terhingga, maka turunan pertama ini kita lanjutkan dengan turunan kedua dari pembilang, turunan pertama dari penyebut kita lanjutkan dengan turunan kedua dari penyebutnya. Selanjutnya, kalau masih didapatkan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, ini kita lanjutkan turunan ketiga, ini kita lanjutkan turunan ketiga, hingga akhirnya didapatkan nilai yang bukan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, atau dengan kata lain, hingga didapatkan nilai daripada limit fx dibagi gx untuk x menuju bilangan C. Demikian, itulah pemahaman atau itulah pengertian tentang dalil hospital. Untuk lebih memahami aturan hospital, mari kita lihat contoh 1. Limit X menuju Pi untuk sin setengah X ditambah cos X dibagi dengan sin X. Langkah pertama selalu kita ganti X-nya Pi. Ini kita ganti Pi, ini kita ganti Pi, ini kita ganti Pi. Setengah Pi berarti 90 derajat, sin 90, 1. Cos Pi, cos 180, min 1. Sin 180, 0. Ini ke sini, min 1 dan 1 itu sama dengan 0, ini sehingga ini 0 per 0. Maka soal ini dapat kita kerjakan dengan menggunakan dalil hospital, yaitu dengan cara menurunkan pembilang dan menurunkan penyebut. Sehingga kita dapat sebagai berikut. Sin setengah X turunannya, turunan setengah X adalah setengah, turunan sin cos jadi setengah cos setengah X. Turunan cos min sin, turunan sin cos. Langkah selanjutnya ganti X-nya dengan Pi. Cos setengah Pi, cos 90, berarti cos 90 sama dengan 0, kali setengah sama dengan 0. Sin 180, 0, dibagi dengan cos 180, cos Pi sama dengan min 1. Sehingga ini sama dengan 0 dibagi min 1, berarti ini sama dengan 0. Kita lanjut contoh 2. Sin 4x ditambah sin 2x dibagi 3x cos x untuk x menuju 0. Sekarang ini kita ganti x-nya 0, sin 4x berarti sin 0 ditambah 2x sin 0, sin 0, 0 berarti hasilnya pembilangnya 0. 3 kali 0, ini 0, pasti hasilnya ini 0. Sehingga ini adalah 0 per 0. Karena 0 per 0 berarti kita bisa menggunakan aturan hospital. Sin 4x berarti turunannya 4x turunannya 4, sin turunannya cos berarti ini turunannya adalah 4 cos 4x. Dengan cara yang sama turunannya ini adalah 2 cos 2x. Selanjutnya turunan dari 3x cos x kita pakai U kali V berarti sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. U aksen berarti U aksen 3 kali cos X ditambah V aksen. V aksen berarti min cos U aksen berarti 3 cos X ditambah V aksen turunan cos min sin berarti min sin X dikali U kali 3X. Sehingga ini hasilnya menjadi 3 cos X dikurang 3X sin X. Itu turunan dari penyebutnya. Sehingga kita tulis langkah selanjutnya kita coba ganti X-nya 0.
Ini hasilnya cos 0 1, cos 0 1 sehingga ini 4 tambah 2. Penyebutnya cos 0 1 kali 3 sama dengan 3, 4 kali 0 sehingga di sini sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Kita lanjut contoh yang ketiga. Limit X menuju 0 untuk X tangin 5X dibagi cos 2X dikurang cos 7X. Langkah pertama kita masukkan X-nya 0, ini ganti 0, otomatis ini sudah 0 ya, karena ini harganya udah 0. Ini masukkan 0, berarti cos 0 dikurang 7 kali 0, 0, cos 0, berarti 1 dikurang 1, berarti ini 0 per 0. Karena 0 per 0, otomatis bisa kita pakai dalil hospital. Sehingga kita dapat sebagai berikut. Kita turunkan pembilangnya. X kali tangen 5X berarti U kali V ya. Berarti sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. U aksen turunan X sama dengan 1 kali U. Sehingga ini tangen 5X. U aksen V berarti tangen 5X. Turunannya adalah turunan 5X, 5, turunan tangen sekan, sehingga ini sekan kuadrat 5X. Sehingga turunan dari sini sama dengan tangen 5X ditambah 5X sekan kuadrat 5X. Turunan dari penyebutnya min 2 sin 2X ditambah 7 sin 7X karena di sini min sehingga ini jadi plus. Sekarang kita ganti X-nya 0. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Tangen 5 kali 0 berarti tangen 0 berarti ini 0. 5 kali 0 berarti 0, ini berarti udah 0. Sin 0 ini 0. Sin 0 ini 0 berarti 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0 berarti ini sama dengan 0 per 0. Sekarang masih kita dapatkan bentuknya 0 per 0. Maka langkah selanjutnya kita turunkan pembilangnya ini, kemudian kita turunkan penyebutnya. Sekarang kita dapat bentuk sebagai berikut. Tangen 5X turunannya 5 sekan kuadrat 5X. 5X kali sekan kuadrat X turunannya ini U kali V. Turunan 5X sama dengan 5 kali V berarti ini 5 sekan kuadrat 5X. Turunan dari V-nya V sama dengan sekan kuadrat 5X. Turunan dari V sama dengan sekan 5X sama dengan, diturunkan dulu, 2 sekan 5X, 2 kurang 1 sama dengan 1, kemudian kali turunan sekan 5X. Sekan turunannya adalah sekan tangen, jadi ini sekan dikali turunan 5X, ini kali 5. Sehingga hasilnya adalah yang ini. Kemudian turunan dari 2X adalah 2 cos 2X kali min 2 jadi min 4. Turunan dari sin 7X adalah 7 cos 7X kali 7 jadi 49. Selanjutnya kita ganti X-nya 0. Coba kita hitung. Sekan kuadrat 5X. Berarti ini sama dengan 1 per cos kuadrat 5X. 0 berarti cos 0, 1 kuadrat 1 per 1 sama dengan 1. Sehingga kalau di sini 5, 5 sekan kuadrat 5X, berarti untuk X sama dengan 0-nya, berarti ini 5, ini 1, sehingga ini hasilnya 5. Sehingga hasilnya ini 5, hasilnya ini juga 5. Selanjutnya ini kita hitung, karena di sini faktor 0, ada faktor X, ini 0, berarti otomatis ini perkaliannya ini semua 0, karena tidak pengaruh ini kita hitung lagi, karena pengalinya sudah 0. Sehingga dia menjadi tambah 0. Kemudian ganti 0 jadi cos 0 1. 1 kali min 4 ini jadi min 4. Ditambah cos 0 1 kali 49 ini tambah 49. Sehingga hasilnya sama dengan 10
bagi 45. Sama-sama bagi 5, 2/9. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat, sehingga dapat kamu gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang lebih bervariasi lagi. Semoga tetap semangat, ayo paham.